Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiridz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul ma'ab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu katsirul matab. Wa sallallahu ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal adab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa ya rabbi bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wal isyani haqqan takhallasat. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk kita bisa melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, disebut juga bulan yang penuh ampunan, Syahrul Maghfirah. Dengan keutamaannya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia, limpahan rahmat, limpahan ampunan kepada orang-orang yang mau berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, maka pasti oleh Allah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, mari kita maksimalkan, mari kita optimalkan kegiatan kita di bulan Ramadan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita di bulan Ramadan ini memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang terlanjur sudah kita lakukan. Tentu kita tidak boleh berputus asa dari rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas bagi diri mereka, janganlah sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Munadi menggunakan harfun nida ya bagi hamba-hambanya yang telah melampaui batas dengan perbuatan dosa. Asrafu di sini bermakna tazawuzul had bidzunub, melampaui batas dengan perbuatan dosa. Betapa rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang telah berbuat dosa dengan panggilan yang sangat lembut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini adalah uslubut talatuf, ini adalah uslubus syafaqah, panggilan yang halus, panggilan yang lembut dari Allah bagi hamba-hambanya sekalipun hamba-hambanya telah melakukan perbuatan dosa. Tidak memanggil dengan panggilan, wahai orang-orang yang meminum arak, wahai para pelaku zina. Tidak seperti itu, tetapi Allah dengan halusnya memanggil orang-orang yang telah melampaui batas berbuat dosa dengan panggilan, wahai hamba-hambaku. Jadi di sini kita tidak boleh berputus asa sekalipun kita sudah terlanjur berbuat dosa, asalkan jangan perbuatan dosa musyrik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya
Allah tidak akan mengampuni perbuatan musyrik, dan Allah akan mengampuni perbuatan dosa selain perbuatan musyrik. Kemudian Maha Pengampunnya Allah, Allah mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Ini juga tercantum dalam sifat-sifat Allah yang mulia dalam Asmaul Husna, bahkan disampaikan dalam bentuk redaksi yang berbeda-beda. Ada dalam bentuk Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar, ada Al-Afuwu, ada At-Tawwabu, Maha menerima taubat. Dalam kitab Asmaul Husna wa Atharuha Al-Wijdaniyah was-Sulukiyah, makna-makna Asmaul Husna dan pengaruhnya terhadap aspek afektif dan psikomotorik yang ditulis oleh Abdul Hamid Al-Qurdi. Di sana dijelaskan bahwa Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan dalam bentuk Al-Ghafir. Al-Ghafir artinya satirud dzanbi lil ibadi. Allah menutupi dosa-dosa hambanya. Taghtiyatul qabihi an itla'il ghair. Artinya Allah menutupi kejelekan-kejelekan untuk tidak dilihat oleh orang lain. Terkadang kita terlihat bersih, terlihat soleh, terlihat baik, terlihat sempurna karena Allah menutupi aib-aib kita. Kemudian Al-Ghafur bimakna yaghfirudz dzunuba ala kasratiha. Allah mengampuni dosa-dosa hamba sekalipun dosanya sangat banyak. Kemudian Al-Ghaffar, Allah yaghfirudz dzunuba ala takarruriha. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya sekalipun dosa-dosanya itu dilakukan dengan intensitas yang banyak terus menerus. Kemudian Al-Afuwu, Allah Maha Penghapus dosa, dan At-Tawwabu, Allah Maha menerima taubat bagi hamba-hambanya yang secara serius bertaubat, taubatan nasuha, disertai iktikad untuk tidak akan mengulanginya lagi di waktu kemudian hari. Jadi dalam momentum Ramadan ini kita berharap Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan tidak boleh kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti dengan adanya taubat kita bisa melakukan dosa seenaknya, tetapi kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang terkadang khilaf melakukan dosa, kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah dengan tidak berputus asa, sekalipun sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, kita mengharapkan Allah mengampuni dosa kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.